atas nama Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, NRP 6905035, menjadi Jenderal Polisi, terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Polri siap menuju transformasi Polri yang presisi melalui 16 program prioritas mampu meningkatkan kepercayaan dan citra Polri di mata masyarakat. Bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri juga begitu tinggi ya, begitu besar harapan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat mengharapkan polisi ada di mana-mana. Masyarakat mengharapkan polisi ketika dibutuhkan sudah hadir ya. Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dan itu dilakukan secara transparan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepolisian Republik Indonesia kini bertransformasi menuju Polri yang presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Transformasi Polri presisi diusung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sejak awal masa kepemimpinan 27 Januari 2021. Transformasi Polri presisi merupakan tindak lanjut dari Polri promoter atau profesional, modern, dan terpercaya yang telah dijalankan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah. Polri presisi mengembangkan kemampuan pendekatan pemolisian prediktif agar Polri mampu menakar gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat agar gangguan dan ancaman dapat dicegah sedini mungkin. Tekad mengubah citra Polri ke depan tak sekedar mengandalkan gelar kekuatan, tapi mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan soft approach atau pendekatan lunak sebagai pendekatan utama strategi kepolisian dengan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri betul-betul bisa kami tindak lanjuti sebagaimana yang kami tuangkan di dalam rencana kami untuk melaksanakan transformasi di 4 bidang dan nanti kita laksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan. Transformasi Polri presisi dilakukan pada 4 bidang, yakni transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan yang diimplementasikan melalui 16 program prioritas. Transformasi bertujuan menata kelembagaan,
perubahan sistem dan metode organisasi dengan menerapkan teknologi kepolisian modern untuk menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era Police 4.0. Pemanfaatan teknologi kepolisian modern telah diimplementasikan dalam 100 hari program kerja Polri presisi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang dicetuskan Kapolri Polisi Jenderal Listio Sigit Prabowo. Banyak sekali perkembangan baru, banyak sekali pembenahan yang dilakukan, termasuk kalau kita lihat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit ya, dengan yang dikenal dengan program presisinya ya. Saat ini masyarakat banyak sekali merasakan adanya perkembangan baru di dalam hal pelayanan polisian. Termasuk kalau kita lihat kemarin itu ketika 100 hari Bapak Kapolri langsung ada banyak perkembangan baru. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada ETLE ya. ETLE itu adalah pelayanan tilang elektronik ya, yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan masyarakat akan bisa diterapkan, tetapi dengan Bapak Kapolri baru itu bisa diterapkan. Dan sekarang hampir seluruh Indonesia, di seluruh Polda di Indonesia, seluruh provinsi Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan ETLE tadi. Kemudian juga banyak juga, misalnya kalau kita lihat saat ini Kapolri kan melakukan program yang namanya teknologi ya, perkembangan teknologi. Semua pelayanan kepolisian saat ini akan dirubah bagaimana dengan untuk berbasis kepada teknologi. Ini sangat penting di dalam hal mengikuti perkembangan yang ada saat ini, bagaimana biar polisi bisa melakukan pelayanan yang transparan, pelayanan yang akuntabel, ya, pelayanan yang betul-betul memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Saat ini, Polri telah meluncurkan 15 aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan polisi. Silakan. Kepolisian Republik Indonesia Polri telah meluncurkan 15 aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga pelayanan publik Polri lebih cepat serta transparan, dengan prosedur yang sederhana. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menggunakan layanan Polri dengan sangat mudah. Sebanyak 15 aplikasi yang telah diluncurkan, yakni tadi sudah disampaikan sepintas akan melaunching aplikasi Tugas Presisi. Aplikasi ini merupakan kerjasama antara Irwasum Polri, Barreskrim Polri, Dip Propam Polri, Dip Humas Polri, dan Dip TK Polri sebagai bentuk implementasi program penguatan pengawasan oleh masyarakat. Perlu kami laporkan kepada Ketua BPK dan Saudara hadirin. Jadi hal ini berangkat dari pada saat kami akan mengikuti fit proper, kami bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat, dan kemudian sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa sulit bagi mereka untuk mengadu terhadap Polri karena mereka tidak memiliki kenalan, tidak memiliki akses di Polri. Kami akan meningkatkan pelayanan publik kami, salah satunya adalah dengan membuka ruang pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus mengenal polisi.
Aplikasi Dumas Presisi diluncurkan pada 24 Februari 2021, bisa diunduh masyarakat di gawai masing-masing. Pengaduan ini bisa langsung diakses oleh masyarakat secara langsung, dari mana saja, tanpa perlu datang ke kantor polisi. Karena sejumlah kepolisian daerah dan kepolisian resort se-Indonesia telah menyediakan aplikasi Dumas Presisi. Menindaklanjuti aplikasi Dumas, Polri kembali meluncurkan aplikasi Propam Presisi pada 13 April 2021 yang bertujuan melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota polisi. Dengan proses yang cepat dan mudah, aplikasi ini juga berguna untuk menjadi pengawasan internal anggota Polri. Tentunya terkait dengan launching aplikasi ini mengandung risiko. Dan saya sudah menghitung pasti angkanya akan naik sangat tinggi terkait dengan masalah pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, masalah ketidakpuasan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian, dan itu adalah risiko yang tentunya siap kita tanggung. Bersamaan dengan peluncuran aplikasi Propam Presisi, Polri turut melepaskan aplikasi SIM Nasional Presisi atau Sinar Presisi pada 13 April 2021. Bahwa sesuai visi misi Bapak Kapolri menuju Polantas yang presisi dalam rangkaian program prioritas 100 hari Kapolri pada kegiatan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang berbasis IT, mudah diakses dan terintegrasi, Korlantas Polri telah membuat satu terobosan berupa pembangunan aplikasi SIM Nasional Presisi atau Sinar yang dapat diakses secara online. Ini sebagai proses mengadopsi revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 di tengah masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan pembangunan aplikasi ini adalah mempermudah pelayanan masyarakat dalam pembuatan SIM di mana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan aplikasi ini masyarakat juga dapat terlayani melalui jasa pengiriman dokumen SIM yang sudah terbit untuk diantar sampai ke alamat pemohon. Beragam pelayanan juga terdapat di dalam aplikasi seperti layanan pemeriksaan kesehatan, e-Rikes, layanan elektronik pemeriksaan psikologi atau EPPSI, dan ujian elektronik teori SIM atau Electronic Audio Visual Test (EAVIS). Semakin memantapkan langkah menjangkau masyarakat di layanan kepolisian, Polri juga meluncurkan program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional tahap pertama pada 23 Maret 2021 di 12 wilayah meliputi Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, Polda Jawa Timur 56 titik, Polda Riau 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik, dan Polda Banten 1 titik. Selain itu, Polri juga menyediakan nomor tunggal layanan hotline 110 untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian. Hotline pengaduan ini melayani masyarakat selama 24 jam. Sejak diluncurkan pada 20 Mei 2021, panggilan nomor layanan ini sangat disambut antusias oleh masyarakat. Sejak 20 hari peluncuran, sekitar 1.455.954 aduan
telah diterima oleh Polri. Berbagai program aplikasi dan layanan Polri presisi yang diluncurkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alfara Strategi Indonesia. Saat ini mencapai 82,3%. Sedangkan pada tahun 2020, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekitar 78,8%. Sedangkan di survei Cyrus Network, Polri menduduki peringkat pertama sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik dengan nilai sebesar 86,2%. Hasil itu meningkat jika dibandingkan dengan survei lain tahun lalu yang hanya 70,8%. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja merupakan peran dari kinerja kepolisian daerah yang turut menerapkan aplikasi presisi dalam layanan kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Gedung Presisi Polres Kota Tangerang saya resmikan. Gedung Presisi Polres Kota Tangerang diresmikan pada 4 Juni 2021 sebagai gedung presisi pertama di Indonesia. Hadir menyediakan layanan publik dengan pemanfaatan teknologi. Salah satu layanan andalan adalah layanan aduan masyarakat 110. Kami tambahkan bahwa dalam SDM Polri yang unggul ini, kita di era Polis 4.0, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola organisasi di mana beberapa teknologi sudah ada dan kita fokus kepada menciptakan suatu perubahan teknologi kepolisian modern di era Polis 4.0 di mana selain program Bapak Kapolri di mana mengeluarkan kembali program 110 yang terpusat di Mabes Polri, Polres Tangerang juga alhamdulillah kita menyediakan program teknologi informasi berbasis Android yang kami beri nama 110 Presisi. Dan ini sudah kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan seluruh anggota sekalian, di mana di situ keuntungan adalah satu panic button di mana 3 kali tekan itu bisa langsung menginformasikan pada seluruh anggota kita di lapangan. Yang dengan 110 Polres Tangerang, ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Kita melaksanakan program Bapak Kapolri Presisi di mana pemanfaatan teknologi informasi di era industri 4.0. Selain 110 yang ada terpusat di Mabes Polri, kita juga ada command center. Di situ ada operator, di mana operator ini menerima keluhan pengaduan masyarakat. Estimasi 1 minggu kurang lebih ada 730-an yang menelpon ke layanan 110 dan alhamdulillah dengan 110 tersebut ini berdampak positif di masyarakat, di mana ada trust building, masyarakat percaya penuh terhadap program Bapak Kapolri dengan 110-nya dan kita bisa quick respon, ya, quick respon menjawab, memberikan tanggapan kepada masyarakat dimanapun berada. Polresta Kota Tangerang juga aktif mengadakan aksi langsung ke masyarakat sebagai upaya mendekatkan layanan, seperti program Polri Presisi terkait dukungan penanganan COVID-19.
yakni pemberian vaksin dengan membuka layanan vaksin setiap hari di Gedung Presisi Polresta Kota Tangerang ataupun secara berkala di tengah masyarakat. Di samping program harian lainnya dengan melebur ke setiap elemen masyarakat. Program Polisi Selasa Berkunjung, program Kamis Pembinaan Rohani dan Mental, program Warung Jumat. Penerapan teknologi informasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat turut dijalankan juga oleh Polresta Kota Malang. Aplikasi Joko Malang, di sana ada panic button. Masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya gangguan Kamtibmas bisa langsung menekan panic button. Dan dalam hitungan menit, personil yang ada di lapangan, khususnya Tombak dan Raimas yang juga sudah mendownload aplikasi itu mendapatkan peringatan dari panic button, langsung mendatangi TKP bersama dari jajaran Polsek, utamanya patroli Polsek. Dan panic button, strategi panggilan panic button di dalam berbatu logen dan keputusan melabar. Ada 2 orang mencurigakan diperkirakan mabuk, silakan ke lokasi 8 Wadi. Langsung 89 peluncur 10-2 lokasi 8 Wadi. Jadi kronologinya pada malam itu personil patroli yang kita awali dengan APP atau arahan, kemudian kita membagi tugas, cara bertindak, melaksanakan patroli malam hari. Di saat melaksanakan patroli malam hari, di suatu tempat, masyarakat melakukan panic button. Ini terhubung di call center 110 di Command Center Polresta Malang Kota. Selanjutnya perwira siaga memberikan informasi kepada personil untuk segera mendatangi TKP tersebut, dan di HP masing-masing personil Tombak dan Remas bisa dibaca pengaduan masyarakat tersebut. Selanjutnya kita mendatangi TKP, kemudian melakukan tindakan awal kepada pelaku gangguan Kamtibmas. Karena pada saat itu adalah orang yang minum minuman keras, maka kita melakukan yang namanya tindak pidana ringan. Sejalan dengan Polres Kota Malang, Polres Malang juga meluncurkan aplikasi SIM Malang Presisi. Aplikasi ini memudahkan pelayanan pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Malang. Jadi SIM Presisi ini merupakan salah satu wujud dari implementasi dari program prioritas Kapolri tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kita berusaha mempersingkat birokrasi yang ada dalam pembuatan SIM. Jadi khusus untuk pengerjaan ujian teori yang biasanya itu para pemohon SIM itu harus hadir langsung di Satpas untuk mengerjakan ujian teori, tapi ini sudah kita buatkan aplikasinya melalui SIM Presisi ini. Jadi ujian teori ini bisa dilaksanakan dari rumah ataupun dari kantor. Peningkatan pelayanan publik mendukung menuju transformasi Polri yang presisi juga dilaksanakan di Telantas Polda Kalimantan Tengah dengan meluncurkan 3 aplikasi yakni Traffic Service Center (TSC), Samsat Online Isen Mulang atau Simolim, dan Zebra Responsif Zebras pada 8 Maret 2021. Aplikasi TSC memiliki beberapa fitur pelayanan diantaranya SIM online, siaga Polantas Online Sipolin, untuk masyarakat membutuhkan respon cepat atau kehadiran dari polisi di lokasi yang belum ada Polantas, yakni jika ada kecelakaan, kemacetan, bencana, dan lainnya. Aplikasi Simolim untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan pajak tahunan secara online. Jika sudah selesai, maka petugas akan mengirimkan ke tempat alamat yang telah ada.
Aplikasi ketiga yakni Zebres, yaitu sebagai perwujudan respon personel lalu lintas apabila ada situasi darurat atau perintah dari pimpinan untuk berkumpul di suatu tempat guna menerima arahan lebih lanjut. Kegiatan ojek ini juga merupakan suatu wujud langkah inovasi dan bentuk upaya kita bersama untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas serta memudahkan pembayaran wajib pajak di daerah Pasir Kalimantan Tengah. Ini merupakan bentuk komitmen dari jajaran Polda Kalimantan Tengah, khususnya dari Lapas, dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Keseriusan Polda Kalteng dalam menerapkan teknologi informasi untuk dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk layanan lalu lintas kepada masyarakat mendapatkan penghargaan Presisi Award atas sinergi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Jasa Harja, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Program prioritas Polri Presisi mampu meningkatkan kinerja Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Citra terhadap Polri makin membaik dengan berbagai pelayanan publik yang ramah, cepat, dan transparan. Transformasi Polri Presisi pun siap menjadi pelindung bahkan sahabat masyarakat. Kami Polri Presisi setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti, bakti untuk negeri. Polri Presisi.